kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam renungan harian HKBP Distrik 1 Tabaksel Sumbar. Saat ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang akan menerangi hati kita, menuntun kita dalam aktivitas kita satu hari ini, yaitu yang tertulis dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 10. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ainunga diujuni hohami alide bata, nungatung dilala hohami, songon na mangalala perak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sebab seseorang untuk bersyukur. Ya, boleh saja karena ia merasakan berkat-berkat Tuhan. Misalnya ia naik pangkat, naik jabatan, ekonominya semakin baik, karirnya semakin mantap. Mungkin karena ia diterima di perusahaan yang ternama, atau banyak lagi sebab lainnya untuk alasan untuk bersyukur. Namun nas ini berbicara tentang umat Tuhan yang bersyukur karena mereka diberi oleh Tuhan ujian. Mereka mampu melewati ujian itu dengan pertolongan Tuhan. Mereka sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Allah senantiasa memelihara umatnya. Peristiwa ini tidak pernah mereka lupakan. Bahkan perbuatan-perbuatan baik Allah mereka selalu beritakan, selalu ceritakan pada banyak orang, pada setiap generasi, di banyak momen, di banyak kesempatan. Umat Tuhan mempercayai dan yakin Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap penderitaan dan kesusahan mereka. Allah tetap memelihara, menopang, menuntun, dan hingga memberi mereka kebebasan atau kemerdekaan. Mereka memahami bahwa penderitaan atau kesusahan itu sebagai ujian atau sebagai proses pembentukan hidup menjadi lebih baik lagi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajak dan mengajar kita supaya jangan pernah memahami bahwa penderitaan atau kesusahan hidup sebagai murka atau sebagai kutuk atau sebagai bentuk ketidakpedulian Tuhan terhadap hidup kita. Justru sebaliknya, setiap kesulitan yang kita alami, kita jadikan sebagai proses pembentukan karakter keberimanan kita kepada Tuhan. Sebagai orang beriman, kita menjadi pribadi yang tangguh, selalu bersedia menghadapi berbagai rintangan, berbagai hambatan, berbagai tantangan. Tidak lagi menjadi pribadi yang cengeng, suka mengeluh, dan suka bersungut-sungut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang sukses karena melewati fase-fase sulit. Banyak pengusaha memulai usahanya dengan bermodalkan nol. Mereka bekerja keras, tekun, ulet,
dan mereka siap menghadapi berbagai tantangan, dan setiap kegagalan mereka terima dengan lapang dada. Masa-masa sulit juga mereka jadikan sebagai momen untuk mengevaluasi diri, mengevaluasi cara atau mengevaluasi strategi. Dalam hal ini, orang beriman juga demikian, bahwa ketidaknyamanan hidup, kesulitan, dan kesusahan hidup dijadikan sebagai momen atau waktu untuk merenungkan banyak hal. Pertama, boleh saja orang tidak suka dengan kita. Ya, mari kita jadikan itu sebagai cerminan untuk mengevaluasi, untuk mengintrospeksi diri kita. Ada saja orang yang tidak senang atau nyinyir dengan hasil kerja kita. Mari kita jadikan itu sebagai vitamin untuk menambah tenaga kita agar kita lebih baik lagi untuk bekerja. Kegagalan kita jadikan sebagai penambah keuletan, ketekunan. Penghasilan yang menurun, usaha yang bangkrut, hasil kerja yang tidak memuaskan, mari kita jadikan itu sebagai suplemen agar kita bisa tabah, sabar, dan kita bisa berpengharapan ke depan. Masa-masa sulit akan dimaknai oleh orang percaya untuk merasakan kuasa Tuhan, cinta kasih Tuhan, dekapan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Kesusahan hidup akan dijadikan oleh orang beriman untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sebab bagi orang percaya, setiap kesusahan hidup baginya adalah ujian atau proses yang patut untuk disyukuri. Jika orang percaya menginginkan hidupnya, pribadinya, agar lebih berkualitas, harus mampu memaknai setiap proses. Pribadi yang berkualitas digambarkan seperti logam murni. Dalam nas ini disebut perak. Sebagaimana Ayub memahami penderitaannya, penderitaan yang dialaminya adalah proses pembentukan dirinya agar lebih baik lagi. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita atau alasan bagi orang percaya untuk tidak bersyukur dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pasti kita semua bisa untuk itu. Pasti kita bisa bersyukur dalam setiap masa atau dalam setiap fase sulit yang kita hadapi. Sepahit apapun yang kita alami dalam hidup ini, pasti kita bisa bersyukur di sana. Jika kita memandang kepahitan atau kesusahan itu dengan positif, bahwa kesusahan itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Amin.